Itu bukan nepotisme sih. Saya Dewa. Oke, ini kita demo dulu project ASCO ini. Ini kita udah buka reponya. Awalnya kita buat DB dulu, ASCO DB ini udah ada. Terus ya share INV lah, share INV, INV BN, INV backend. Ini INV BN udah database serial udah connect ke punya kita yang lokal sama INV lain. Terus kita langsung npm run db generate. Oke, kita langsung migrate. Terus kita cek di ininya, di database. Ini tabelnya udah ada. Oke, ini masih kosong table usernya. Terus kita seeding. Di seednya itu ada dua jenis, yang satu itu seed user only. Terus ini yang seed semua. User sama dummy data. Yes, kita langsung seed yang semua. Execute script. Oke, kita cek usernya. Ini udah ada 3 user, ada customer, staff, sama admin. Oke, kita langsung npm run build. Yang frontend juga kita langsung npm run build. Oke, yang ini backendnya udah selesai ini. Kita buka Swagger-nya, API documentation di localhost 3000/API docs. Ini untuk API-nya di sini. Kalau mau tes, langsung tes gini aja, try it out, isi request body-nya. Terus kalau mau yang perlu authorization, masukin dulu tokennya di sini. Terus tadi apa? Di sini yang app kemarin kan ada minta kayak kalau misalnya admin mau bantuin reset password akun lain itu lewat yang API ini reset password yang admin only. Soalnya kan ini kan gak ada di UI kan, kemarin kesepakatannya tinggal buatin API aja yang bisa bikin admin ngeriset password orang gitu. Jadi yang itu yang ini yang reset password. Oke, kita lanjut npm run start profile. Oke, ini udah jalan. Kita logout komputer yang tadi. Oke, kita login dulu. Ini customer sampel.com. Tiga empat lima enam tujuh delapan. Terus kita login dulu yang satu lagi. Ini sebagai admin. 34678. Oke, ini udah login, satu sebagai admin, satu lagi sebagai customer. Kita lihat dulu dari customer ini, yang dari admin dulu deh. Ini kita bisa, ini ya, reset password. Misalnya tadi passwordnya dari 1236789 dari sampai 8, kita ubah jadi admin. Oke, kita change. Oh, nggak bisa. Admin 123. Admin 123. Oke. Terus kita logout lagi. Mata-mata. Oke. Nah, udah bisa. Terus bisa buat akun. Ya, kita bisa register. Ini sebagai admin ya tadi ya. Admin, kita bisa register user baru. Bisa kita register customer2@gmail.com. Passwordnya yang 123. Ini role-nya customer. Kita create. Oke, bisa. Kita lihat DB-nya.
Nah ini yang tadi customer2@gmail.com, username customer2 udah masuk. Staffnya sebagai customer juga. Oke, terus kita ini yang ke page yang insight. Ini kan customer harusnya. Ini kan ini customer ya. Kita ke page insight. Nah, ini untuk page insight-nya gini. Ini tuh list semua stocks yang ada di database. Ini pakainya infinite scrolling. Terus kita search misalnya yang stok ini Pacific, itu bisa search by ini sama by company name-nya. Oke, di situ watchlist. Oke, kalau untuk watchlist sebenarnya literally cuma crude ya. Kita bisa nambahin stok ke watchlist dengan ya search bar ini sama kayak yang di insight, misalnya LAD. Ya, ini LAD, kita add new stocks. Terus ya terserah lah CDRB, kita juga add new stocks. Kemudian kita bisa melakukan penghapusan. Kemudian kita bisa melihat detail. Kemudian untuk search misalnya tadi anggap ada satu lagi ya, tutik misalnya. Nah, yang search bar ini sistemnya pakai refresh, jadi kalau kita ngetik itu bakal di-execute ketika dipencet refreshnya, kemudian bisa nge-delete, itu bakal nge-reset lagi searchnya, filternya. Yap, itu untuk watchlist. Kemudian ke portfolios. Portofolio tuh sekarang untuk estimate annual income sama dividend yield itu masih static. Yang dynamics itu cuman current value sama holdingsnya ini. Kita mulai buat portofolio. Misalnya portofolio 1 ya. Nah, terus kita buat ya portofolio 2 juga. Ya ini stoknya, grafiknya itu statik juga. Pertama kita bisa edit nama portofolionya. Nama portofolio itu unik. Jadi tadi udah ada portofolio 2, ini mau diganti nggak bisa. Jadi kita bisa ganti jadi 1 baru. Ini baru juga. Terus kita bisa tambahin stok baru, ini juga sama dia. Misalnya kita tambahin LAD, number of lot-nya 100, price-nya itu misalnya kita inputnya 400. Nah, ini itu untuk total asetnya itu udah di random sesuai harga, ya lebih kurang 10% dari average stock price-nya. Soalnya kemarin itu masih belum ada harga fix-nya kan, harga realnya berapa. Ini di random dulu, lebih kurang 10%. Terus PNL-nya juga dihitung dari total aset dikurang sama total aset yang pas beli. Terus misalnya kita mau tambahin stok lain, misalnya kayak tadi Pacific. Ya, ini bisa 100 juga, ini 200. Stop. Nah, ini juga otomatis ketambah total asetnya. Sama yang ini juga udah update ya. Totalnya 4 ini sama ini. Terus misalnya kita tambah lagi stok yang sama. Misalnya tadi LAD lagi. Tadi LAD itu harganya number of lot 100, average price-nya 400 ya. Kita tambah lagi LAD, misalnya tambah 100 lot lagi dengan average price-nya itu 800 ya. Average price 800 berarti total lot-nya itu jadi 200, average price-nya juga tambah di combine. Terus ini juga bisa kita edit portfolio holdings langsung.
Jadi nggak perlu input lagi. Gini, ini sama, langsung misalnya tiba-tiba udah jadi 300. Oke. Oke, terus ya yang terakhir itu bentar. Terus kita tambah, oh ini holdings itu unik ya. Stocks unik per portofolio. Terus misalnya kita di portofolio 1 udah ada LAD. Terus di portofolio 2 kita tambahin LAD lagi. Oke, ini holdingsnya 1, cuman di paling luarnya ini holdingsnya tetap totalnya 2 doang karena dia bakal hitung stocks unik dari semua portofolio yang ada. Terus misalnya kita, oke itu udah, ini bisa di delete. Oke, sama terakhir itu bisa delete portofolio. Oke, sama ya ini untuk graf-grafnya ada gini, ada pilihan berapa days. Oke, paling untuk portofolio itu aja. Next. Oke, sekarang lanjut kita ke admin lagi. Kita masuk ke fitur ini stock list. Jadi ini daftar stok yang ada yang dilihat oleh admin. Jadi fungsinya ini buat apa? Ini buat nanti admin kalau mau ngedit stoknya, misalnya kayak ini, dia bisa ngedit stoknya. Atau nanti buat admin bisa add stock. Jadi sebenarnya admin sama staff itu nggak beda jauh, cuman bedanya admin dia bisa ngeregister orang, sedangkan staff itu nggak bisa gitu. Jadi untuk yang stock list ini bisa diakses admin sama staff. Kemudian kita coba bikin saham baru, misal namanya Cai. Misal ini Cai, terus stikernya Cai, company-nya Cai Fitness. Terus kita bisa upload image. Upload image, terus kita save. Nah, habis nanti setelah save ini baru kita bisa ngisi yang lain-lain ini. Ada balance sheet, income statement, cash flow, sama custom. Nah, misal kita isi di balance sheet. Kita kasih misalnya ini dari 2024 aja. Jadi ini di dynamic ya, kita bisa nambah-nambah kolom, bisa nambah row juga nanti, terus ininya bisa diganti-ganti terserah. Cuman kalau bisa ngikutin format gini, nanti kalau formatnya nggak sesuai dia akan ada errornya. Jadi format untuk yang yang quarter itu kayak gini, quarter terus diikuti tahunnya. Misalnya kita kasih sampai 2000, sekarang quarter berapa? Nah, quarter 2 terakhir berarti. Kita buat faktor baru. Ya di sini ada 2 faktor sudah yang udah kita diskusikan, ada biasa sama derivatif. Kalau yang biasa ya misalnya kayak ya kita nama A. Ini kita bisa buat derivatif faktor. Misalnya kita 2A. Nah, gini. Nanti kita masukin rumus di sini 2 kali A. Nah, kita save. Jadi kalau misalnya derivatif, kalau misalnya kita ngubah di sini misalnya di 20, nanti otomatis derivatifnya juga udah keubah jadi 40. Tuh. Sini juga udah kita formatting, jadi kalau nolnya banyak nanti dia akan dirapikan sendiri gitu. Jadi 20 billion. Terus misalnya ini kan A dipakai buat rumus di 2A kan. Jadi kalau kita hapus A pasti ada peringatannya karena delete A karena masih dipakai di formula A 2A ini. Jadi harus hapus 2A-nya dulu baru bisa. Kalau misalnya kita buat kayak yang bertumpuk gitu, misalnya ini ada 3A gitu. Dia 2A tambah A. Nah, ini kita juga nggak bisa ngapus A-nya juga nanti karena dia dependensi kali ini juga. Jadi ini kita kalau ngomongin logic belakangnya kita ada kayak topological graph-nya gitu. Jadi dia ngecek
urutan dependensinya. Terus misal kita ya isi dulu ini. Nah ini sini sudah kita save. Jadi kalau ini kita refresh berarti udah. Nah ini ke save. Terus mungkin kita lihat dari sisi, oh ya nanti ini gini. Nah habis itu kan ini kalau udah ditambahin belum tentu ini akan muncul di customer kan. Nah cara gimana munculin ke customernya, kita harus ke halaman detail dari saham itu tadi. Nah jadi di sini kalau untuk khusus admin atau staff itu dia ada tombol ini tambahan. Sedangkan kalau di customer tadi nggak ada, misalnya di sini. Nah ini nggak ada tombolnya. Nah, kalau di admin ada. Misalnya dia di sini bikin 2A, 3A. Ya ini tampilin semua aja lah. Nanti dia muncul di sini. Terus nanti dari sisi customer juga, customer yang ini customer ya juga muncul. Kalau kita tambahin grafnya juga sama. Misalnya ini kita munculin gini doang 2A 3A, itu yang di customer juga muncul. Customer 2A 3A. Sini juga quarterly. Di sini ada filter yang kemarin quarterly, TTM sama annually. TTM sama annually hampir mirip, cuman bedanya kalau annually harus nampilin yang full 4 quarter. Kalau TTM untuk tahun terbaru dia boleh nampilin 4 quarter ke belakang. Nah, jadi makanya kalau yang annually 2025 belum muncul karena 2025 belum full. Jangan kalau yang TTM 2025 udah muncul. Dia ngitung berarti dari quarter 2 2025, quarter 1 2025 sampai quarter 3 2024. Habis itu oh ya, terus kalau untuk customer di sini dia cuma bisa lihat doang. Sedangkan kalau kita lihat di admin, dia bisa, nah ini bisa ganti tipenya. Misalnya ini kita ganti line, itu bisa. Nanti dari sisi, ini di line. Nah, misalnya diganti lagi. Jadi ini kan tadi ada rumus-rumusnya kan, berarti dia bisa jadi multibar karena dia saling bergantung itu. Nah ini A 2A. Nanti dari sisi customer juga sama. Terus dia bisa juga, pokoknya multi line, multi bar sama stack ini berarti dia harus derivatif. Kalau dia bukan derivatif pasti ya munculnya kayak biasa aja gitu. Kalau ini kan derivatif bisa multi line, stack bar juga bisa. Nah kalau ini stack barnya nggak bisa karena rumusnya cuma 2 tambah A doang, harus yang penjumlahan gitu. Terus udah kayak begini ini. Nah ini kayak gini kan, kalau penjumlahan dia baru bisa ke stack bar, kalau perkalian di stack bar kayak bisa. Terus itu ya kita kembali lagi ke formnya, coba saya. Jadi ini juga berlaku hal sama kayak income statement, cash flow sama custom juga ngisinya nggak beda jauh sama yang balance sheet. Dan ini misalnya kita bisa ngapus juga, misalnya kita ngapus quarter 4 2024, kita save, kita lihat dari customer. Nah nanti quarter 4 nya hilang. Misalnya kita balik lagi, kita tambahin lagi, kita isi. Nanti muncul lagi. Nah terus misal kita hapus faktor 3A, save. Di sini juga yang 3 hilang, yang di sini juga 3-nya hilang. Terus itu ya mungkin kalau yang ini kayak gini, ya mungkin kalau yang lainnya juga sama, nggak beda jauh sama tadi. Kita udah validasi juga, jadi minimal kalau mau ngapus ini pasti nggak bisa karena dipakai. Sama ini kalau rumus misalnya mau diganti ada gini ya, kalau kita hover bisa diedit, misalnya rumusnya ganti
2A kali A, maka jadi lebih besar kan 8T. Kita balikin lagi. Jadi kalau mengganti formula bisa di situ. Terus yang lainnya ya sama harusnya, nggak ada beda jauh. Mungkin lanjut kita ke template. Oh ya, mungkin kita contohin ganti ini dulu deh. Misalnya mau ganti challenge 2. Kita save. Nah, nanti di sini challenge 2. Nah, itu. Jadi mungkin kita sekarang lanjut ke template. Oke. Next kita ke template. Ini sebagai admin ya. Admin template, fitur template itu cuma ada buat admin. Tadi kita cek. Jadi template itu sebenarnya dari yang tadi faktor-faktor ini di save jadi satu template. Bisa kita langsung coba yang udah ada aja. Ini tadi kita save template ini jadi cai template. Oke. Kita ke template. Nah, ini udah ada template yang tadi. Ini konsepnya juga sama kayak yang di stock list tadi. Kita bisa edit sama tambahin. Tapi buat tahun-tahunnya itu kita ambilnya per start year sama end year ya. Soalnya kita pas tambahin template ini, misalnya kita tambahin di income statement, cai income statement, saya tambahnya saya tambah lagi yang ini C derivatif itu faktor 3 itu B kali C. Startnya itu misalnya dari 2024. Nah, oke. Jadi kita basically ambilnya dari tadi kita ngambil start year sama end year yang ada di sini. Terus di template-nya itu kita ngesusun quarternya berdasarkan start year sama end year-nya itu. Bisa tadi kita udah buat income statement ini, kita pakai di yang cai. Nah, kita bisa use, ini bakal keluar template-template dengan kategori income statement sesuai sama kategori di sini. Nah, sebelum di apply bakal tanya dulu karena jika ada faktor-faktor yang lagi ada sekarang di income statement ini bakal keganti sama template yang baru ini. Jadi value-nya semua bakal jadi 0. Yes, apply. Bisa kita ganti 20. Terus bisa kita save. Nah, ini bakal sama juga yang tadi. Misalnya ya kita buat lagi faktor 4. Oke, kita save. Terus kita save as template lagi. Tadi namanya apa? Cai income statement. Berarti kita save-nya cai new income statement. Oke. Misalnya ini udah ada sini ya. Kita implement cai yang tadi. Kalau misalnya yang cai tadi yang masih 3. Nah, ini balik ke 3, baru kita save. Kita lihat template-nya. Nah, ini ada 2, yang udah ditambah 1 faktor sama yang masih awal. Ini berlaku juga buat yang cash flow sama custom. Oke, paling itu aja buat template. Kita lanjut. Oke, mungkin ini fitur yang terakhir, fitur skenario. Jadi fitur skenario ini ada 2 point of view, either dari admin ataupun dari customer.
Kita mungkin mulai dari admin terlebih dahulu. Kita pakai stock saya tadi yang udah sempat dikonfigurasi dari sisi field balance sheet dan lain-lain. Nah, dari view-nya si admin ini bisa mengatur konfigurasi skenario. Either ada dua template ya, ada simplified dan juga advanced. Bedanya simplified dengan advanced, simplified itu hanya bisa pilih satu field yang bisa diproyeksikan, sedangkan advanced itu beberapa kombinasi field. Nah, di sini admin itu bisa memilih either fieldnya itu berasal dari balance sheet atau income statement ataupun yang lainnya. Kalau misalnya udah dikonfigurasi pada saat penambahan stok. Jadi pastiin dulu bahwa di penambahan stok itu udah dikonfigurasi atau udah diberi fieldnya. Jadi kita bisa milih template skenario-nya. Oke. Untuk simplified, contohnya ini hanya dipaksa untuk bisa satu field. Jadi kalau misalnya saya pilih income statement, yang di balance sheet itu akan hilang. Ya, jadi saya bakal ambil yang ini aja. Anggap aja ini sebuah revenue tunggal. Kemudian yang advance, ini saya bisa pilih beberapa field. Anggap saya pilih satu dari balance sheet dan satu lagi dari income statement. Kemudian saya melakukan save field. Nah, template ini akan berhasil di save. Nah, baru di sini si user atau customer itu punya kesempatan untuk buat skenario-nya, untuk melakukan proyeksi atas konfigurasi yang telah dibuat sama admin. Contoh ini stok chai. Nah, tadi saya lupa bilang, tadi kalau misalnya belum sempat dikonfigurasi, itu nanti create skenario-nya itu akan gagal karena template-nya belum ada, seperti itu. Nah, ini contohnya simplified. Kita kasih nama simple 1. Nah, simple 1 ini kita bisa, nah ini tadi field yang dipilih 2A growth. Nah, ini kita bisa konfigurasi semua ini angka-angka yang default yang di save di database 5510. Nah, ini bisa dikonfigurasi misalnya 3, 4, 5. Nah, ini kita save. Nah, maka ketika kita refresh, itu harusnya di skenario itu konfigurasinya udah berubah hanya untuk skenario itu. Kemudian kita show projected. Nah, kita bisa melihat hasil proyeksi finansialnya, dan di sini kita bisa ngubah persentasenya. Makanya ini berubah. Contohnya ini 624 ya, kita ubah menjadi growth-nya 10%, maka harusnya 6,7 sekian. Ya, 6,66 ya. Kemudian ini kita bisa proyeksi valuasi, contohnya PER-nya 10, shareholders-nya 1 juta. Maka valuasi akhirnya itu IPS 7.000 dan DCR-nya sekian. Nah, itu untuk yang simple. Hal yang sama untuk advance. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa dilation juga berjalan dengan aman, dan ini contoh advance 1. Advance 1. Nah, di advance 1 tadi kita udah pilih beberapa field A dan B. Nah, tampilannya agak berbeda. Ini contoh 3%, ini 4%, ini 6%, ini range survey-nya 5. Kita save lagi, baru show projected. Nah, ketika kita show projected, hasilnya seperti ini, dan ketika kita melakukan perubahan dan lain-lain, semua angka yang lain juga akan ikut berubah berdasarkan perhitungan di atas. Net income ini adalah net profit margin dikali revenue total. Persen net income growth misalnya untuk 2025 itu adalah selisih antara net income 25 kurang 24 per 24. Jadi hasilnya itu 100%. Untuk valuasi sama seperti yang simplified, mempertimbangkan net income dan ya shareholder dan PER, dan dapat hasilnya seperti berikut. Nah, itu untuk simulasi skenario dari sisi customer dan juga sisi admin. Oke, mungkin terakhir bisa dilanjutkan dengan tema. Oke, jadi tema itu kita gantinya di file app.css. Jadi di sini sebenarnya kami nge-push ada 4 ya. Jadi ini yang file kita utama, yang tema yang kita pakai dari Figma. Sedangkan ini 3 ini kayak contoh aja kalau misalnya mau dicoba. Jadi cara gantinya ya mungkin tinggal ya antara dari main sini ya antara mau ganti ini from-nya jadi 2 gitu,
atau ya yang dua ini di copy terus ditaruh di app.css. Ya mungkin untuk menjelaskan juga yang dipakai itu sebenarnya yang ini doang, yang use doang. Kalau yang not use ini nggak dipakai. Jadi sebenarnya kita kan pakai library setcn kan, dan bawaan dari setcn itu udah nge-generate file CSS ini gitu. Yang kita lakukan di sini cuma mengextend file ini biar sesuai sama website kita, dan ini ada beberapa yang bawaan dari mereka gitu, yang mana ini nggak kita pakai. Jadi tadi kan udah kita ganti FCSS-nya, terus kita ini berarti harus restart lagi buat yang front end. Lama juga. Kenapa nggak berubah? Oke, sepertinya ada ke casing, jadi mungkin kita ulang dulu lagi. Salah. Oh, ini belum di save, Sorry. Ini Benar tetap. Saya juga oke. tinggal belum. Kita feed lagi. Nah, berubah. Ini warnanya gini, jadi berubah, beda sama yang sebelumnya. Ini kan yang lama kan. Refresh nggak berubah. Mungkin juga kemarin kan kakak sempat bikin MR juga, PR di front end kita. Dan mungkin sekalian juga dijelasin. Jadi sebenarnya default dari React Router itu bisa dicek di sini ya. React Router config itu defaultnya ini server side-nya by default itu true gitu. Jadi dia pasti bukan SPA tapi dia server side rendering. Nah, kalau server side rendering ya dia nanti cara run-nya pakai yang kemarin udah kami pisah. Jadi kalau mau yang ada SSR-nya run-nya pakai ini. Jadi nanti dia di build-nya ada file, ada folder server. Sedangkan kalau misalnya ngerannya, kalau kita pindah di SPA ya tadi yang di React Router config di false. Terus nanti run-nya pakai yang npm run start. Cuma nanti kalau di deploy di server tentu aja kalau yang static file ya harus pakai web server gitu, pakai Nginx atau yang lain. Jadi ini mungkin cuma bisa buat ngetes doang sebenarnya, pakai serve. Di situ mungkin harusnya udah semua. Ya udah semua, dan kita juga udah buat readme dan lain-lainnya, harusnya udah aman. Oke, mungkin sekian demo dari kami. Terima kasih. Semoga aplikasinya bisa berguna.